Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catherine Emonivita. Di sini saya akan menyelesaikan penugasan untuk calon pengurus SIMA 2022, yaitu tugas rencana kegiatan sosial di Departemen Abdimas. Di sini saya mengambil judul yaitu kegiatan bakti sosial Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Dilatar belakangi sebagai pelopor, mahasiswa terkhusus bagi calon pendidik itu harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap pendidikan, terutama bagi anak jalanan yang dimana memiliki masalah di dalam pendidikan, dengan harus berhenti sekolah karena keterbatasan biaya dan faktor ekonomi, sehingga harus membantu orang tuanya menyambung hidup. Turun ke jalanan merupakan salah satu upaya mempertahankan hidup yang dilakukan oleh mereka. Karena tuntutan itu, mereka yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak kecil lainnya, tapi harus bekerja keras untuk membantukan keluarganya. Dengan adanya peran kita yang dimana sudah dibekali ilmu yang bisa diamalkan kepada anak-anak jalanan, bisa meningkatkan kualitas pendidikan, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam keadaan dunia yang semakin maju. Pendidikan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencetak penerus bangsa yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan dibekali ilmu pendidikan, kita bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan bisa membantu mensejahterakan kehidupannya ke depan dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Seperti data yang telah diperoleh, di Kampung Gunung Brintik, Kelurahan Randusari, Kota Semarang, banyak menemukan anak jalanan yang berusia sekolah dasar harus mengemis dan mengamen di jalanan, yang terbilang pendidikan sangat tidak stabil dan jauh ketinggalan. Karena itulah Himpunan Mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNES ingin mengadakan bakti sosial di tempat tersebut. Sasaran kegiatan yaitu anak-anak jalanan di Kampung Gunung Brintik, Kelurahan Randusari, Kota Semarang, terutama bagi yang berusia di bawah umur yang seharusnya menempuh pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya, lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Berlokasi di Kampung Gunung Brintik, Kelurahan Randusari, Kota Semarang pada Minggu tanggal 13 November 2022 pukul 13.00 sampai 15.00 WIB. Selanjutnya, acara mengajarkan anak jalanan 2 minggu sekali di setiap hari Minggu. Untuk kegiatannya lebih memfokuskan pada baca dan tulis serta membentuk akhlak dan karakter yang baik untuk mereka. Kenapa awal-awal lebih memfokuskan pada pelajaran baca tulis? Karena berdasarkan data yang disurvei, sebagian besar anak jalanan di sana belum bisa membaca dan menulis. Seperti banyak kasus yang kita temukan saat sekarang ini, banyaknya tindakan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang dengan berbagai cara, supaya mereka bisa mengetahui bagaimana dan apa saja motif yang perlu kita ajari kepada mereka sehingga mereka dituntut untuk bisa membaca dan menulis. Selain itu, kita juga harus membentuk akhlak dan karakter yang baik. Kenapa itu sangatlah perlu, terutama bagi mereka yang masih kecil dengan pikiran yang masih labil dan belum dewasa. Terkadang mereka juga belum begitu mengetahui bagaimana hal baik dan buruk dalam kehidupannya. Dengan membentuk akhlak dan karakter yang baik, kita bisa membuat mereka memiliki perilaku yang sopan, ramah, baik sekalipun mereka berada di jalanan. Selain mengajarkan anak-anak jalanan, kita juga harus memberikan bantuan berupa makanan kepada mereka. Karena selain kita mengambil sebagian waktu mereka untuk mencari uang, untuk membeli makan, kita juga harus mengedepankan bagaimana kebutuhan pokok yang lebih penting yang ia butuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Tanpa kita memberikan makanan atau sembako, mereka akan memikirkan atau mempertimbangkan untuk mengikuti pelajaran karena tujuan mereka keluar untuk mencari makan, mempertahankan kehidupannya. Jika kita hanya mengajarinya saja, itu tidak akan membuat mereka tertarik. Maka disitulah kita harus memperhatikan apa saja yang diperlukan oleh anak-anak jalanan tersebut. Selanjutnya ada anggaran. Yang pertama, membeli buku dan alat tulis sebanyak 1 pak. Keterangannya, membeli buku Sidu 1 kodi isi 20 dengan harga 60.000. Membeli 1 kotak pena, yaitu pena lilian dengan harga 8.000. Membeli mereka makan dan minum, keterangannya membeli nasi 15 kotak dengan 1 kotak 5.000 sama dengan 75.000. Selanjutnya membeli air mineral fit 1 dus dengan harga 24.000. Yang ketiga, membeli papan tulis kecil supaya mudah mengajari anak-anak.
papan tulis kecil satunya berharga 28.000. Jadi total kesemuanya yaitu 195.000. Selanjutnya ada manfaat yang diterima oleh mereka. Manfaat yang diperoleh oleh anak jalanan dari kegiatan yang kita lakukan ialah membekali mereka mendapatkan ilmu pendidikan, karakter, serta strategi menghadapi kehidupan yang lebih keras lagi ke depannya. Sekalipun dengan keterbatasan biaya, mereka juga akan bisa merasakan bagaimana berada di dunia pendidikan. Sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.